Halo Sobat Bisnis Code Shop, we code you grow. Halo, selamat pagi Iya. semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak Devi. Gimana nih kabarnya Kak Syifa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga teman-teman di sana selalu diberikan kesehatan ya. Amin, amin. Oke, pagi hari ini kita mau bedah buku Ikigai nih Kak. Nih, Ya. kita mau bedah buku Ikigai. Kebetulan sekarang sudah sampai di bab 8. Ya, Di bab 8 ada ya judulnya apa tuh Kak? judulnya bergerak sederhana, hidup lebih lama. Bergerak sederhana, hidup lebih lama. Ya. Oke, ini tentang olahraga dari bangsa timur untuk kesehatan dan umur Ya, panjang. benar banget. Langsung aja Langsung mungkin. aja. Oke, di halaman pertama ditulisin kalau misal Tai Chi itu udah kebukti bisa memperlambat perkembangan penyakit osteoporosis dan Parkinson, meningkatkan sirkulasi tubuh, meningkatkan tonus otot dan fleksibilitas, serta menjadi perisai yang hebat untuk melawan stres dan depresi, Kak. Ya, jadi olahraga Tai Chi ini penting banget ya buat kesehatan. Ya, karena pada dasarnya Tai Chi itu pemanasan. Sebelum kita melakukan olahraga berat, itu biasanya orang-orang Cina itu melakukan Tai Chi dulu. Oke. Kemudian buat studi dari kawasan zona biru menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup lebih lama bukan mereka yang melakukan olahraga paling banyak, Ya. melainkan orang yang paling banyak banyak bergerak. bergerak. Nah, jadi di sini dijelaskan bukan yang selalu olahraga banyak gerak kayak harus sepak bola Ya. ataupun mungkin volley ataupun basket gitu Ya. enggak ya. Tapi di sini buat yang penting tuh selalu Ada, gerak. ya selalu gitu. gerak, karena ketika tubuh buat gerak tuh tubuh nggak akan kaku. Betul banget. Kemudian kalau emang sering gerak itu juga akan mempengaruhi otot dan juga apa ya? Daya tahan umur juga. Daya Ya. tahan tubuh juga. Terus kenapa orang-orang yang tinggal di desa itu bisa hidup lebih lama? Karena jika tinggal di kota, mungkin kita ngerasa sulit buat gerak dengan cara alami dan sehat setiap hari. Tapi kalau misal kita selalu olahraga yang terbukti baik buat tubuh, kita bisa hidup hampir berabad-abad. Gitu. Jadi ini cocok banget olahraganya kalau buat kita yang sibuk bekerja nih, Ya. mungkin dari Senin sampai Sabtu full bekerja. Nah, olahraga Tai Chi atau yang mungkin harusnya bergerak gitu ya. Ya. Harus diluangkan waktu kurang lebih ya mungkin 5 sampai 10 menit Ya. itu harus Meluangkan waktu. meluangkan waktu buat bergerak gitu. Terus ajaran dari bangsa timur yang ngarahin tubuh, pikiran dan jiwa agar seimbang. Karena belakangan ini udah populer di bagian barat. Di negara asal mereka, olahraga ini telah lama digunakan untuk kepentingan kesehatan. Iya. Terus yoga. Ada juga yoga. Ini biasanya cewek-cewek yang suka yoga. Iya, juga. Nah, biasanya. biasanya kalau Biar lagi jadi- stres iya. gitu, nah bisa nih buat yoga. Yoga berasal dari India. India. Meski juga sangat populer di Jepang dan Qigong. 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 Nah, Serta Tai Chi yang dari Cina. Itu olahraga yang berusaha menciptakan harmoni Ya, antara tubuh tubuh dan dan pikiran. pikiran. Jadi seperti stretching gitu Ya. di malam kalau lagi stres ya, atau lagi banyak pikiran bisa banget itu yoga ya Kak? betul sekali. Terus Kemudian nih olahraga ringan bisa menawarkan manfaat kesehatan yang luar biasa dan sesuai banget buat orang-orang yang udah tua yang sulit tapi pengen tetap fit badannya. Soalnya Tai Chi juga udah kebukti memperlambat perkembangan penyakit osteoporosis dan Parkinson. osteoporosis itu kan yang tulang belakang itu. Iya. Nah, jadi kalau kita sering yoga Sering Tai Chi, atau Tai Chi gitu ya. bisa meminimalisir ya. Iya. Karena udah sering buat gerak. Kemudian ada Terus lagi ada nih Kak. yang pertama juga ada olahraga dari Jepang namanya Radio Taisho. Itu tuh Radio Taisho. jadi kayak ritual pemanasan buat pemanasan pagi yang udah ada sebelum Perang Dunia II. Jadi udah Jadi lama. udah dari dulu banget ya, Iya. udah dari Perang Dunia Kedua. Sebelumnya malah. Oh iya, sebelumnya.
Terus disebut radio soalnya ada instruksi buat setiap latihan dikirim lewat radio pertamanya. Iya, karena mungkin dari zaman dulu kan Iya. adanya radio. Terus walaupun belakangan biasanya orang-orang melakukan gerakan ini sambil nyetel TV atau nonton video di internet yang nunjukin langkah-langkahnya. Jadi mereka nggak lewat radio lagi. Salah satu tujuan melakukan radio Taisho adalah untuk menaikkan semangat persatuan antar peserta. Ya, soalnya latihan ini kan selalu dilakukan secara kelompok kan, nggak sendiri-sendiri. Iya, betul Biasanya di banget. sekolah sebelum pelajaran, apa di lingkungan kerja sebelum aktivitas. Iya, betul. Itu bisa banget kalau kita lakuin 1 minggu sekali ya kan. Iya. Minimal 1 minggu sekali gitu. Jadi kayak misal di Kocop ini kan tiap hari Hari Sabtu Sabtu. itu ada senam tiap pagi, itu juga termasuk sebuah gerakan biar nge-refresh otak sama badan juga biar lebih fit. Itu juga untuk menaikkan semangat persatuan antar peserta Ya, atau benar. teman-teman WhatsApp ini. kantor Ya. gitu ya kak. Oke, lanjut. Terus ada dari data statistik nunjukin kalau 30% radio di Jepang itu mempraktekkan Taisho selama beberapa menit setiap pagi. Jadi tiap pagi itu sering ada siaran buat radio Taisho. Oh iya. Jadi masyarakat tuh mereka kayak bareng-bareng melakukan radio Taisho. Tuh, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh hampir setiap orang yang kami wawancarai. Jadi hampir semua orang di Jepang atau di daerah Ogimi lebih tepatnya itu Iya. mereka melakukan radio Taisho setiap pagi karena disiarkan lewat radio. Betul. Sampai sekarang juga masih banyak sebenarnya Iya, ya. cuman beda media aja. Iya. Sekarang udah pakai YouTube, YouTube. ataupun lewat TV juga bisa. Terus kalau misal radio Taisho ini dilakuin dalam bentuk kelompok, biasanya yang jadi lokasi latihan adalah lapangan olahraga apa di aula besar. Kadang mereka juga pakai loudspeaker biar pada kedengaran semua. Iya, betul. Sama ya kayak sekarang itu kebanyakan pakainya loudspeaker. Jadi sampai belakang itu kedengeran kalau misalnya rame. Terus ini apa radio Taisho ini biasanya cuma 5 sampai 10 menit doang sih. Tergantung apa kamu bisa ngelakuin semua apa sebagian dari rutinitas saja. Betul. Terus olahraga Taisho ini juga fokus di pada peregangan dinamis dan meningkatkan mobilitas sendi. Salah satu gerakan radio Taisho yang paling ikonik itu terdiri dari gerakan mengangkat lengan di atas kepala, terus menurunkannya dengan gerakan melingkar. Ini hampir sama kayak gerakan Tai Chi sih. Jadi cuma peregangan-peregangan itu juga sebenarnya ya. Terus yang kedua ada yoga. Yoga ini populer di Jepang sama di Barat. Yoga biasa dilakukan hampir Buat semua orang. Ya, buat semua orang. Beberapa pose itu disesuaikan buat wanita hamil atau bahkan penyandang cacat fisik. Yoga berasal dari India, tempat ia dikembangkan ribuan tahun lalu untuk menyatukan elemen mental dan fisik manusia. Kemudian kata yoga berasal dari istilah Sanskerta yang mengacu pada tali kekang melintang yang mengikat hewan satu sama lain. Sekaligus ikat hewan-hewan itu ke gerobak yang mereka tarik. Jadi yoga berusaha untuk mempersatukan tubuh dan pikiran dengan cara yang sama, membimbing kita menuju gaya hidup sehat agar selaras dengan dunia di sekitar kita. Gitu. Terus tujuan utama dari yoga itu juga, yang pertama itu mendekatkan diri pada sifat kemanusiaan kita. Terus yang kedua ada meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Terus yang ketiga itu mendekatkan diri pada Tuhan. Betul. Jadi karena yoga itu biasanya untuk kalau cewek-cewek tuh biasanya karena lagi stres. Nah mereka tuh kadang sering yoga karena apa ya? Itu buat meringankan pikiran juga. Meringankan pikiran gitu. Ya ini sama yang udah disebut tadi tujuannya untuk mendekatkan diri pada sifat kemanusiaan kita. Betul sekali. Kemudian nih ada gaya yoga. Meski semua orientasi punya tujuan yang sama, tapi ada banyak jenis yoga yang berdasarkan tradisi dan teks dari mana jenis yoga itu dikembangkan. Seperti yang dikatakan oleh para ahli yoga, perbedaan gaya-gaya yoga terletak pada cara kita meraih pencapaian terbaik pada diri kita.
Terus ada beberapa sih gaya yoga itu ada. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak juga ya. Ada 7 yoga. Iya. Yang pertama ada yoga inama. Jenana. 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 Yoga jenana, yaitu yoga kebijaksanaan, pencarian disiplin dan pertumbuhan mental. Wah, jadi yoga itu punya maksud dan apa ya? Arti istilah yang sendiri-sendiri ya. gitu ya. Ada Terus juga yoga karma. Itu berfokus pada tindakan, tugas dan kewajiban yang menguntungkan diri sendiri dan komunitas. Terus yang ketiga ada yoga bakti, yaitu yoga pengabdian dan penyerahan diri kepada Tuhan. Tuh ada juga loh yoga pengabdian. Itu seperti bentuk penyerahan diri kepada Tuhan. Kayak ibadah ya Kak malah. Kayak mungkin dengan yoga kita juga bisa mengenali diri sendiri, terus bisa sekaligus buat bersyukur. Gitu. Terus ada lagi. Yang keempat ada yoga mantra. Itu fokus pada pembacaan mantra untuk mencapai keadaan relaksasi. Jadi kalau nggak salah yoga yang mantra ini mereka itu nggak fokus pada gerakannya, tapi mereka fokus ke mantra-mantra yang kayak biar ngesugesti pikiran. Oh, jadi seperti kayak kita buat kalimat-kalimat positif sendiri gitu, buat afirmasi diri. Buat afirmasi diri gitu. Kemudian ada yoga kundalini, yaitu menggabungkan beragam langkah untuk mencapai keadaan mental yang diinginkan. Terus ada lagi yoga raja, dikenal sebagai jalan kerajaan, mencakup berbagai langkah yang diarahkan untuk mencapai persekutuan dengan diri sendiri dan orang lain. Jadi ini kayak hubungan manusia antar manusia. Terus ada apa lagi ya? Dan yang terakhir ada yoga hatha, yaitu bentuk paling luas peredarannya di Barat dan Jepang, ditandai oleh asana atau pose yang digabungkan dalam usaha mencapai keseimbangan. Gitu. Terus di yoga ini juga ada namanya sun salutation. Sun salutation. Ya. Sun itu matahari. Salutation. Terus, jadi pasti menyangkut matahari nih, kayak apa tuh? Jadi sun salutation atau gerakan menyambut matahari itu merupakan salah satu latihan yang paling ikonik dalam yoga hatha. Yoga hatha, untuk melakukannya Anda harus mengikuti 12 gerakan dasar. Jadi berdiri dengan kedua kaki sejajar, terus tegakkan badan, biarkan otot rileks, terus bernapas. Regangkan telapak tangan kiri dan kanan Anda. Dengan posisi ini tarik napas sambil mengangkat kedua tangan di atas kepala dan condongkan badan sedikit ke belakang. Jadi buat sun salutation ini pasti di pagi hari ya? Di pagi hari. Cocok banget buat pagi hari. Sambil menikmati pagi hari, udara pagi gitu. Bisa sambil yoga ya Kak. Mungkin langsung next aja. Ini nanti teman-teman bisa langsung aja cari di YouTube. Di YouTube atau di Google soal sun salutation ini buat gerakannya. Iya, betul. Terus ada lagi yang ketiga Tai Chi. Dikenal sebagai Tai Chi Chuan atau Tai Chi Guan. Tai Chi itu salah satu seni bela diri sebenarnya dari Cina yang dapat ditelusuri kembali ratusan tahun ke Buddhisme dan Konfusianisme. Ritual gerak ini itu sangat populer di Jepang. Menurut tradisi Tiongkok, Tai Chi diciptakan oleh Guru Tao dan praktisi bela diri Zhang Sanfeng. Meskipun Yang Luchanlah yang pada abad ke-19 membawa bentuk olahraga meditasi ini ke seluruh dunia. Tai Chi itu awalnya itu namanya Neijia atau seni bela diri tenaga dalam, yang artinya tujuannya itu mengembangkan perkembangan pribadi. Itu berarti berfokus pada pertahanan diri. Soalnya kan itu seni bela diri kan aslinya. Terus Tai Chi itu ngajarin orang-orang yang mempraktekannya buat ngalahin musuh dengan sedikit mungkin menggunakan kekuatan dan lebih menggunakan ketangkasan. Terus Tai Chi yang dipandang sebagai cara menyehatkan tubuh dan pikiran di masa depan tampaknya akan terus lebih sering digunakan untuk mendorong kesehatan dan kedamaian batin. Jadi makin modern itu Tai Chi bukan lagi jadi seni bela diri, tapi lebih buat kesehatan. Betul banget.
untuk mendorong warga agar lebih aktif gitu ya. Jadi pemerintah Cina mempromosikan Tai Chi sebagai latihan olahraga. Oh, berarti emang pemerintah Cina sendiri pun udah mempromosikan Tai Chi itu buat latihan, bukan Berarti udah jadi bela diri. diganti, Iya. diambil alih gitu dari yang awalnya buat bela diri sekarang jadi olahraga. Oh, iya. Bagus sih sebenarnya. Terus ada apa lagi nih, Kak? Lanjut. Ada gaya Tai Chi. Gaya Tai Chi ini ada beberapa yang paling dikenal. Yang pertama ada gaya Chen. Ini bergantian antara gerakan lambat dan gerakan yang meledak-ledak. Dan yang kedua ada gaya Yang. Bentuk yang paling populer ditandai dengan gerakan yang lambat dan mengalir. Kemudian yang ketiga ada gaya Wu, memanfaatkan gerakan kecil, lambat dan disengaja. Kemudian yang terakhir ini ada gaya Hao. Ini berpusat pada gerakan internal dengan gerakan eksternal hampir mikroskopi, salah satu bentuk Tai Chi yang jarang dipraktikkan bahkan di Cina. Malah takut punah nanti gaya Hao nih kalau Iya, sering dipraktekkan. Boleh nih Kak Siva untuk mempelajari gaya Hao supaya nggak punah itu. Tapi terlepas dari perbedaan itu semua, semua gaya itu punya tujuan yang sama. Iya, betul. Yang pertama itu mengendalikan gerakan melalui keheningan. Terus yang kedua mengatasi kekuatan melalui kemahiran. Yang ketiga bergerak adalah soal kedua. Yang penting itu gimana kita memulainya. Terus yang keempat mengetahui diri dan lawan. Jadi semua gaya di atas tadi itu punya tujuan yang sama. Iya, betul banget. Walaupun mereka beda-beda dalam gerakannya, namanya juga tapi dia itu sebenarnya sama aja tujuannya. Iya. Jadi salah satu yang dipraktekkan pun nggak masalah. Misalnya gaya Chen, gaya nasi nggak apa-apa, apa gaya yang doang nggak apa-apa. Betul. Karena tujuannya sama. Ternyata gaya Tai Chi ini banyak banget tujuannya ya Kak. Walaupun mungkin ini itu simple gerakannya, tapi tujuannya itu sangat bermanfaat banget buat kita. Terus ada 10 prinsip dasar Tai Chi. Menurut Master Yang Cheng Fu, praktik Tai Chi yang benar mengikuti 10 prinsip dasar. Prinsip tersebut diantaranya itu ada yang pertama, fokuskan energi ke ubun-ubun. Terus yang kedua, kencangkan dada. Jadi prinsipnya Tai Chi itu yang penting relax dulu. Terus fokus ke ubun-ubun. Terus dikencangkan dadanya, jadi kayak dibusungkan. Terus sandaikan pinggang, lalu biarkan pinggangnya itu ntar yang gerak. Gimana? Ya jadi yang kenceng dulu di dadanya aja. Jadi ntar pinggangnya yang gerak. Wah, kayak gitu. Oke. Terus kemudian yang keempat ya. Belajar membedakan antara berat dan ringan, mengetahui bagaimana berat badan Anda dialihkan. Ya, jadi kan berat badan itu bisa dipusatkan. Jadi misalnya kayak kalau di boxing itu pas tinju, itu berat badan itu di sini di pukulan kita. Jadi ketika Tai Chi itu berat badan itu dialirin. Jadi misal dari tangan ke pinggang apa ke kaki, ke paha. Iya. Gitu. Terus sandaikan bahu buat memungkinkan gerakan lengan yang bebas dan meningkatkan aliran energi. Terus yang keenam, menghargai kelincahan pikiran di atas kekuatan tubuh. Yang ketujuh, menyatukan tubuh bagian atas dan bawah sehingga mereka bertindak dalam kesatuan. Terus yang ke-8, yang ke-8, menyatukan yang internal dan eksternal untuk menyinkronkan pikiran, tubuh, dan nafas. Wah, kemudian yang ke-9, jangan merusak arus gerakan Anda, jaga fluiditas dan harmoni. Dan yang ke-10, carilah keheningan dalam gerakan, tubuh yang aktif mengarah ke pikiran yang tenang. Wah, jadi ini harus konsentrasi ya? Konsentrasi, emang Tai Chi itu harus konsentrasi, hening, suasana sepi, terus jadi gerakannya tuh nggak berhenti nanti kalau Tai Chi itu. Pelan tapi nggak berhenti dan itu tuh harus fokus juga. Harus ngalir terus gerakannya. Kalau misal berhenti, ngulang dari awal lagi. Oh iya gitu. Terus kemudian nih ada meniru awan. Ya, gerakan meniru awan itu gerakan yang paling terkenal dalam Tai Chi.
adalah bentuk awan dalam sebuah latihan yang disebut wave hands like clouds. Nah, terus ada yang keempat, ada Qigong. Itu dikenal sebagai Qigong. Qigong. Ya, nama yang menggabungkan Qi, kekuatan hidup atau energi, dan Gong, pekerjaan. Bekerja. Yang menunjukkan bahwa bentuk gerakan ini bekerja dengan kekuatan hidup individu. Meski modern, tapi terutama dengan namanya yang ini, seni Qigong didasarkan pada Taoyin, seni kuno yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kesejahteraan mental dan fisik. Praktek Qigong ini mulai muncul dalam laporan pelatihan dan bela diri pada awal abad ke-20. Wah, berarti udah lama banget ini. Iya. Tahun 1930-an tercatat sudah digunakan di rumah sakit. Pemerintah Cina kemudian mengambil alih untuk mempopulerkannya seperti yang telah mereka lakukan pada Tai Chi. Berarti umurnya ini kira-kira hampir sama kayak radio Tai Chi tadi ya? Iya. Terus Qigong ini ternyata juga melibatkan latihan fisik statis dan dinamis yang merangsang respirasi pada posisi berdiri, duduk atau berbaring. Ada banyak gaya Qigong yang berbeda, tetapi semuanya berusaha memperkuat dan menumbuhkan Qi. Qi ini artinya kekuatan hidup atau energi. Meskipun gerakannya kebanyakan lembut, tetapi latihannya sangat intens. Jadi ini masih sama kayak Tai Chi tadi. Iya, hampir sama. Tapi ini kayaknya fokus ke respirasi atau pernafasan sih. Oke. Kalau yang Tai Chi tadi ada seperti kekuatan gitu juga. Kalau yang Qigong ini lebih buat ke respirasi, pernafasan. Terus ada manfaat Qigong. Menurut berbagai penelitian ilmiah internasional, Qigong seperti Tai Chi dan Yoga menawarkan manfaat kesehatan yang signifikan. Terus ada beberapa manfaat yang menonjol dari penelitian Dr. Kenneth M. Sensier dari San Francisco Qigong Institute dalam artikelnya Medical Application of Qigong. Yang pertama apa tuh Kak? Yang pertama, modifikasi gelombang otak. Wah. Terus yang kedua, bisa peningkatan keseimbangan hormon seks. Wow. Yang ketiga, menurunkan angka kematian akibat serangan jantung. Kemudian selanjutnya, menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Terus selanjutnya ada kepadatan tulang yang lebih baik. Ada juga sirkulasi yang lebih baik. Selanjutnya ada perlambatan gejala yang berhubungan dengan kepikunan nih Kak. Terus ada keseimbangan dan efisiensi fungsi tubuh yang lebih baik. Meningkatkan aliran darah ke otak dan koneksi tubuh serta pikiran yang lebih baik. Terus ada peningkatan fungsi jantung, mengurangi efek sekunder dari perawatan kanker, dan yang terakhir ada mempraktikkan seni ini tidak hanya membuat kita bugar tetapi juga membantu memperpanjang hidup kita. Wah, jadi banyak banget manfaatnya ya. Buat organ dalam baik banget ini kayak Qigong. Dari otak tadi, terus ini jantung. Iya. Sirkulasi udara yang baik. Terus ada memperlambat kepikunan juga. Kemudian selanjutnya ada metode untuk berlatih Qigong. Gimana itu? Buat latihan Qigong yang benar itu, kita harus ingat bahwa energi kehidupan kita itu mengalir melalui seluruh tubuh. Karenanya kita harus tahu cara mengatur bagian-bagian tubuh itu. Yang pertama ada Tiao Shen, atau mengatur tubuh. Dengan menerapkan postur yang benar, penting buat berpijak ke tanah. Jadi kaki itu harus kenceng ke tanah, kita harus menapak ke tanah gitu. Terus ada Tiao Shi, itu atur napas sampai tenang, stabil, terus damai. Terus ada Tiao Xin, itu mengatur pikiran, bagian yang paling rumit soalnya itu mengandung arti mengosongkan pikiran. Jadi kita kayak sholat tuh harus khusyuk. Harus relax, harus fokus. Kayak tadi juga. Terus ada yang keempat tuh ada Tiao Chi, itu mengatur kekuatan hidup melalui peraturan dari 3 elemen sebelumnya sehingga semua mengalir secara alami. Jadi ketika udah dilakuin step sebelumnya, nah terus yang di step 4 ini kita ngabungin semuanya, digabungin semua. Terus yang kelima ada Tiao Shen, mengatur semangat. Semangat adalah kekuatan dan akar dalam pertempuran, seperti yang dijelaskan oleh Yang Juingming dalam The Essence of Tai Chi Qigong. Terus dengan cara ini seluruh organisme akan siap untuk bekerja sama menuju satu tujuan.
Jadi ketika 5 step tadi udah dilakuin, semua bagian dari tubuh kita itu bakal bisa bergerak menuju satu tujuan kalau kita mau melakukan Qigong. Oh gitu. Jadi ini juga perlu latihan juga berkali-kali supaya bisa terbiasa gitu. Terbiasa. Karena harus berfokus sama pikiran, terus ya intinya harus konsentrasi banget. Yang paling sulit itu sih kalau menurutku. Terus ada 5 elemen dari Qigong. Salah satu latihan Qigong yang terkenal adalah rangkaian yang memiliki 5 elemen, yaitu ada bumi, air, kayu, logam, dan api. Rangkaian gerakan ini berusaha menyeimbangkan 5 arus energi untuk memperbaiki fungsi otak dan organ. Ini yang pertama mungkin langsung ke bumi. Ya, bumi itu itu gerakan yang pertama itu berdiri dengan kaki terpisah dan posisi kaki selebar bahu. Jadi dibuka kakinya selebar bahu. Terus yang kedua, balikkan kaki sedikit keluar untuk memperkuat posisi tubuh. Yang ketiga, jaga agar bahu Anda rileks dan turun, dan dengan Anda kendur pada sisi tubuh sedikit menjauh dari tubuh Anda. Ini adalah sikap bugi atau sikap badan berakar. Jadi posisi badan itu tegak, kaki terpisah, tapi tangan itu lemas. Tangan itu lemas. Terus pas narik napas, angkat kedua tangan di depan sampai tangan Anda sejajar dengan bahu Anda. Jadi diangkat segini. Terus buang napas saat Anda menekuk lutut dan menggerakkan kedua tangan ke bawah sampai tangan Anda sejajar dengan perut Anda. Telapak tangan menghadap ke dalam. Dan posisi ini selama beberapa detik, terus fokus ngatur napas gitu. Itu gerakan ini. Gitu. Gerakannya simpel sebenarnya ya. Cuma butuh konsentrasi lagi. Itu yang susah. Dari awal tadi cuma sebenarnya gerakannya semuanya itu mirip-mirip. Cuma harus konsentrasi gitu. Terus yang kedua ini ada air. Yang pertama mulai dari sikap bumi. Tekuk lutut ke posisi jongkok, jaga agar dada tetap tegak dan buang nafas sepanjang proses. Kemudian yang kedua, tekan tulang rawan Anda ke bawah untuk meregangkan tulang belakang pinggang. Yang ketiga, saat Anda menghirup nafas, berdiri untuk kembali ke posisi tubuh bumi. Yang keempat, ulangi 2 kali hingga total menjadi 3 kali. Ya, jadi buat teman-teman yang kurang paham, ini gerakannya itu hampir sama kayak squat kalau misalnya. Ya, tapi ini versinya mungkin agak pelan-pelan. Ya, pelan-pelan sama harus fokus, harus kosong pikirannya. Ya. Kemudian buat cara menghirup nafasnya juga perlu diatur. Terus ada lagi kayu. Itu mulai dari posisi tubuh bumi, jadi berdiri, terus kaki dibuka selebar bahu. Putar telapak tangan ke atas, terus buka lengan ke samping. Jadi kayak gini. Stretching gitu ya. Terus bentuk lingkaran saat Anda menarik napas sampai tangan Anda sejajar dengan tulang selangkang Anda. Putar tangan sampai telapak tangan dan siku mengarah ke bawah sambil bahu Anda tetap rileks. Terus yang kedua, balikkan arah gerakan saat mengembuskan napas, buat lingkaran di bawah dengan lengan sampai Anda mencapai posisi awal. Terus yang ketiga, ulangi 2 kali lagi hingga menjadi total 3 kali. 3 kali gitu. Kemudian ada sikap logam. Yang pertama mulai dari sikap badan bumi seperti yang tadi. Angkat tangan sampai tangan Anda sejajar dengan tulang dada. Kemudian putar telapak tangan satu sama lain dengan jarak sekitar 4 inch dengan jari yang rileks dan sedikit terpisah. Arahkan ke atas. Kemudian saat menarik nafas, jauhkan tangan Anda satu sama lain sampai selebar bahu. Yang keempat, saat mengembuskan nafas, dekatkan kedua tangan Anda sampai kembali berada di posisi nomor 2. Ulangi 2 kali lagi hingga total menjadi 3 kali. Nah, ini gerakannya sebenarnya simpel banget ya. Cuma gini. Gini, terus buka aja. Gitu aja. Terus ada gerakan api. Gerakan api gimana tuh? Yang pertama tetap mulai dari sikap badan bumi. Terus pindahkan posisi tangan Anda sejajar dengan jantung sembari Anda menarik napas dengan satu tangan sedikit di atas tangan yang lain dan kedua telapak tangan menghadap satu sama lain.
Jadi ya kayak gini ya teman-teman bentuknya. Gini. Ya. Terus putar tangan Anda untuk merasakan energi jantung Anda. Putar pinggang perlahan ke arah kiri, jaga agar tubuh tetap rileks dan lengan depan Anda sejajar dengan tanah. Terus dengan posisi telapak tangan masih saling berhadapan, pisahkan tangan Anda, gerakan satu tangan sampai sejajar dengan bahu dan tangan lainnya di depan perut. Jadi gini terus dibuka. Dibawa perlahan lagi, Ya. putar lagi. Ya. Terus putar pinggang Anda dengan perlahan ke kanan, jaga agar tubuh rileks dan lengan bawah sejajar dengan tanah. Terus yang keenam, saat Anda menghembuskan napas, biarkan tangan Anda kembali bersama di depan jantung Anda. Jadi pas menghembuskan napas, balik lagi ke jantung. Tarik nafas. Ya. Terus yang ketujuh, dengan telapak tangan masih saling berhadapan, pisahkan tangan Anda, bawa salah satu tangan sampai sejajar dengan bahu dan tangan lainnya dapat bertanda. Jadi diulangi lagi. Habis dipisah, diulangi lagi. Terus yang ke Terakhir. 5, Apa terakhir. ini? Itu shiatsu. Shiatsu dikembangkan di Jepang pada abad ke-20, terutama untuk pengobatan artritis. Shiatsu juga bekerja pada aliran energi melalui penerapan pijat dengan ibu jari dan telapak tangan. Dikombinasikan dengan latihan peregangan dan pernafasan. Ya. Shiatsu berusaha menciptakan keseimbangan di antara unsur-unsur tubuh yang berbeda. Ya, tidak penting bahwa Taoyin memiliki nama menirukan sesuatu atau diukir di batu giok. Yang penting adalah teknik dan esensi dari apa yang benar-benar dipraktikkan. Peragangan dan kontraksi, tekukan tubuh dan pengangkatan kepala. Melangkah, berbaring, beristirahat atau berdiri, berjalan atau melangkah pelan, menjerit atau bernapas, semuanya bisa dari Taoyin. Jadi Taoyin itu istilah umum yang mengacu pada seni kuno buat menumbuhkan kesejahteraan mental dan fisik. Iya. Nah, Ini ada bernafas lebih baik, hidup lebih lama. ya. Buku Shuzhen Shishu yang dikenal di barat sebagai The Book on the Cultivation of Perfection atau 10 buku tentang budidaya kesempurnaan. Berasal dari abad ke-13 dan merupakan ringkasan materi dari beragam sumber untuk mengembangkan pikiran dan tubuh. Buku ini mengutip antara lain dokter dan eseis Cina terkenal Sun Simao yang hidup pada abad ke-6. Sun Simao itu pendukung teknik 6 suara penyembuhan yang melibatkan koordinasi gerakan, pernapasan dan suara pengucapan dengan tujuan membawa jiwa ke tempat yang tenang. Terus ke-6 suara tersebut antara lain Su yang diucapkan seperti Shh dengan desah dalam yang menghubungkan dengan hati. Jadi kayak Shu. Terus He diucapkan seperti Hi dengan menguap yang menghubungkan dengan jantung. Jadi ya Hi gitu. Gitu ya. Terus Si diucapkan seperti Si dengan hembusan lambat yang berhubungan dengan paru-paru. Jadi kayak gitu. Terus Cui diucapkan dengan Cui dengan hembusan paksa yang berhubungan dengan ginjal. Jadi kayak Cui. Ya gitu. Kayak kenceng, kayak meludah gitu kan. Terus Hu diucapkan seperti Hu yang berhubungan dengan limpa. Terus Si diucapkan seperti Si yang menghubungkan seluruh tubuh. Jadi buat suara-suara itu juga punya arti sendiri gitu ya. Ada fungsinya sendiri Kak. Berhubungan dengan tubuh kita itu beda-beda fungsinya. Itu salah satu bentuk kontrol sih dari tubuh kita sendiri. Mungkin akan membingungkan membaca semua tradisi timur yang kami perkenalkan di bab ini. Namun yang penting untuk diingat, semua tradisi itu menggabungkan latihan fisik dengan kesadaran akan nafas. Dua komponen ini, gerakan dan nafas, membantu kita menyelaraskan kesadaran dengan tubuh dan tidak membiarkan pikiran kita terbawa oleh kekhawatiran setiap harinya untuk sebagian besar waktu. Kita memang tidak cukup sadar akan pernapasan kita. Jadi buat pernapasan, cara mengatur pernapasan itu penting banget dan juga butuh latihan juga. Jadi ada beberapa gerakan tadi itu emang nggak cuma fokus di gerakannya, tapi
Yang pertama juga ada fokus ke alirannya, fokus ke pernapasannya, terus kepikiran juga kemana kita harus ngalirin gerakan-gerakan itu, misalnya dari tangan atau dari kepala, bahkan dari pikiran sendiri. Dan dari semua yang tadi udah kita jelasin tuh juga sebenarnya mirip-mirip ya. Iya, gerakannya mirip-mirip. Terus fokusnya juga mirip-mirip, kayak budayanya itu hampir sama lah gerakan-gerakan itu. Cuma perlu tekankan lagi buat semua itu kalau kita bisa melakukan itu harus konsentrasi. Ya, konsentrasi, relax, tenang gitu. Oke. Mungkin segitu aja pembahasan dari bab 8 Ikigai ini. Semoga bisa membantu teman-teman buat latihan pernapasan ya buat awet muda ya. Karena ini cocok banget dibuat kita pekerja yang dari Senin sampai Sabtu kerja bisa meluangkan waktu 5-10 menit buat stretching tadi. Stretching melawan gerakan-gerakan seperti simple. Ya, tai chi tadi, tai chi, yoga, cardio taiso, terus qigong, sama yang terakhir shiatsu. Betul banget. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan buat bab 8 dari Ikigai ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.